Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Hopefully all of you are fine. Well students, today we will study chapter 3 about permission, obligation, and prohibition. But before we start our lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, finish. You have to take your books and your pencil or pen before. And please notice that you think it is important for you. Jadi boleh tulis yang penting-penting bagi kalian. Oke? Yeah. Let's begin. In this chapter, you will study about permission, obligation, and prohibition. Meaning, permission means permohonan izin. Obligations means kewajiban. Prohibition means larangan. Okay, we go to the next slide. At the first, I'd like to explain about permission. Apa sih permission itu? Permission adalah ungkapan permohonan izin dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kalian ingin belajar, ingin mengungkapkan permohonan izin, minta izin, bisa atau memberikan izin bisa menggunakan kata-kata berikut. Modals dan frasa yang digunakan, they are can, may, to be plus able, and could. Dalam contoh, for example, can, you can say, kalian bisa berkata, you can camp here. Kamu bisa camping di sini. Ya. Atau kata may, jika minta izin, may I go to the toilet? Bolehkah saya pergi ke toilet? Atau to be plus able. To be itu ada berapa ya? Iya, ada 3. Masih ingat ya? Ada am, is, dan are. Tergantung subjeknya, pintar. Karena di sini subjeknya you, maka to be-nya adalah are. Jadi, you are able to come in. Kamu bisa masuk atau kamu boleh masuk. Dan yang keempat adalah could. Contohnya, could I take it? Bisakah saya mengambilnya? Jadi, can artinya bisa, may artinya boleh, to be able artinya bisa, dan could artinya bisa. Nah, inilah 4 modals atau frasa that you can use it in the sentence yang bisa kalian gunakan dalam membuat kalimat permission. Oke? Iya, baik. Silahkan nanti kalau mau dicatat boleh di-post dulu ya. Oke. Sip. Next. The next slide. Ya, yang kedua adalah obligation. Obligation apa tadi? Iya, ungkapan kewajiban atau keharusan dalam bahasa Inggris. Ya. Modal atau frasa yang bisa digunakan adalah ada must, have to, it is necessary that, dan it is obligatory that. Ya. Lanjut. Namun, dari keempat modal tadi, modal dan frasa yang sering digunakan ya
Yang pertama adalah must. Ya, must ini dipakai untuk menyatakan kewajiban yang datangnya dari diri sendiri atau si pembicara. For examples, I must talk to my mother before I leave. Saya harus berbicara kepada ibu saya sebelum saya pergi. Atau contoh kedua, you must go now. Kamu harus pergi sekarang. Atau yang ketiga, all students must study hard to get the best score. Semua siswa harus belajar giat untuk mendapatkan nilai terbaik. Jadi must artinya apa? Pintar, harus artinya. Sip. Oke, next. Yang kedua adalah apa? Have to atau has to. Have to atau has to itu dipakai untuk menyatakan keharusan yang datangnya dari luar atau orang atau pihak lain yang berbicara, seperti itu maksudnya ya, keharusannya. For examples, I have to wear uniform at school. Saya harus memakai seragam di sekolah. Nah, memakai seragam itu merupakan peraturan dari pihak sekolah atau pihak lain. Ya, makanya di situ pakai have to. Nah, yang kedua, Rita has to finish her homework before Friday. Rita harus menyelesaikan PR-nya sebelum hari Jumat. Kenapa di sini Rita pakai has to? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, si pinter. Karena si Rita itu kata ganti orang ketiga. Betul sekali, masih ingat ya yang pelajaran kelas 7. Kalau subjeknya they, we, ayu pakainya have. Kalau he, she, it atau nama orang satu maka pakainya has. Oke. Nah, itu hanya dua ya yang sering digunakan untuk obligation. Oke, sudah dicatat? Ya, kalau catat nanti di-post dulu ya. Next. Yang ketiga adalah prohibition. Prohibition itu adalah ungkapan larangan atau peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi kalau kalian ingin melarang temannya atau melarang orang lain ya, memberi peringatan. Nah, ini dia model and frasa yang bisa digunakan that you can use it. They are, you may not, you must not, you cannot, it is prohibited to, it is forbidden to, you are not allowed to, do not, bla bla bla, don't be, bla bla bla, you are not permitted to. Yang mana pastinya semuanya artinya dilarang atau tidak boleh. Ya. Nah, ternyata modal dan frasa yang sering digunakan adalah hanya 5. You may not, you must not, you cannot, do not, sama don't be. Ayo, siapa masih ingat tadi may artinya apa? May I go to the toilet? Apa tadi artinya? Oh iya, si pinter. Artinya adalah boleh. Nah, jadi di situ artinya you may not, kamu tidak boleh. You must not, kamu tidak harus. You cannot, kamu tidak bisa, betul. Do not, jangan. Don't be, jangan. Nah, tapi be-nya digaris bawahi. Kenapa ya kira-kira? Oke, karena be di sini jika ya mau nanti yang you may not be ya you must not be ditambahin be jika di belakang be adalah kata sifat. Masih ingat kata sifat? Oke, kita lihat examplesnya ya. Oke, nomor 1, may not, you may not. You may not sit on that bench because it's still wet. Kamu tidak boleh duduk di bangku itu karena masih basah. Nah, ya, jadi di situ may not, ya. Kemudian yang kedua, you must not.
You must not go to school because you are sick. Kamu tidak harus, mohon maaf, kamu tidak harus pergi ke sekolah karena kamu sakit. Ya. Oke, kemudian number 3. You cannot go to this room. Kamu tidak bisa pergi ke ruangan ini. Yang keempat, do not open the door. Jangan buka pintu. Dan yang kelima, don't be careless. Jangan ceroboh. Nah, careless di sini digaris bawahi. Kenapa? Karena careless adalah kata sifat. Nah, makanya pakai kata be. Seperti itu. Oke, sampai sini jelas? Baik, alhamdulillah. Nanti silahkan dicatat, pelan-pelan saja didengarkannya. Ya, di bukunya ada, ya, di buku paket ada di chapter 3. Coba dicari chapter 3. Ya. Oke, misalnya ini hanya buat kesimpulannya saja agar kalian mudah untuk mempelajarinya. Ya. Oke, well students, after you notes ya the important things, setelah catat hal-hal yang penting, ya, you have to do some assignment. Nah, tuh pakai have to kan misalnya ya. You have to do, kamu harus mengerjakan some beberapa assignment, tugas. What is that? Apa itu? Nah, ini dia tugasnya. Oke. Assignment, tugasnya ada 4. Wah, banyak banget Miss ya. Gak apa-apa tapi sedikit kok, banyak tapi sedikit ya. Yang pertama, make 3 sentences of permission, obligation, and prohibition in your writing book. Oke, bisa dipahami. Buatlah 3 kalimat, permission, obligation, dan prohibition. Ya, di buku tulis. Nggak boleh ngikutin contoh tadi, ya. Tapi kata-katanya tadi yang kata kuncinya boleh dipakai, ya. Pilih salah satu dari mereka. Ya. Oke, kemudian yang kedua adalah do listening practice 3, page 34 on your pocket book. Oh, berarti mengerjakan listening practice 3. Page 34 ya, in your pocket book saja ya. Di situ ada, nanti ada di dalam kotak ya, kalian tinggal pilih, ada gambarnya di halaman sampingnya ya, itu ada gambarnya, kalian tulis gambarnya, nomor berapa, kemudian perintahnya atau larangannya apa ya. Kemudian yang ketiga, do activity 4, page 41 until 42 on your pocket books. Ya, jadi mengerjakan activity 4. Activity 4 itu ada di halaman 41. Nah, di situ ada announcement, ada pengumuman ya di situ. Kalian pahami pengumumannya, kemudian nanti ada pertanyaan di halaman 42. Di halaman 42 ada 5 soal. Ya, kerjakannya di your pocket book boleh, on your writing book juga boleh, jawabannya saja. Ya, enaknya di mana? Oke. Nah, after that, setelah itu, send the photos of your assignments via Miss Henny's Telegram. Ya, jadi silahkan kirim fotonya melalui Telegram Miss Henny. Oke, have you got it? Sudah jelas semuanya? Oke, sip. Oke, I will wait for your assignment, right? Oke, misalnya akan tunggu tugas-tugasnya, and keep on your spirit. Tetap semangat ya, and keep your health, jaga kesehatannya. Thank you. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.